저절로 내게 눈이 가 네가 입은 옷 무늬가 눈에 띄는 것도 아닌데 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas Ibu Nelly Eliza MPD serta rekan-rekan PAIB yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita tetap bisa melaksanakan kuliah walaupun secara daring ya. Karena ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya moderator sekaligus pemateri pertama, Muhammad Fitriadi Saifuddin. Kemudian Yusri Zulazizah sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir Khofifah Nur Syafari sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan membawakan satu judul yang cukup penting ya dalam penelitian tindakan kelas, yaitu model-model dan karakteristik penelitian tindakan kelas. Langsung saja ke materi awal ya, materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian tindakan kelas yang sudah kita ketahui sama-sama bahwa penelitian tindakan kelas atau yang sering kita sebut adalah PTK adalah suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran, dan mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran demi meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran yang maksimal. Secara etimologis itu sendiri ada 3 istilah yang berhubungan dengan penelitian tindakan kelas atau yang sering kita sebut adalah PTK, yaitu yang pertama ada penelitian, kemudian tindakan, dan yang terakhir adalah kelas. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian adalah suatu proses pemecahan masalah yang dilakukan secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Sistematis dapat diartikan sebagai proses yang runtut sesuai dengan aturan tertentu. Yang dimaksud di sini adalah, jadi penelitian itu adalah suatu proses yang dilakukan dengan urutan yang jelas dari mulai pencarian atau penemuan masalah sampai di akhir di penarikan kesimpulan. Nah, kemudian tadi itu ada empiris ya. Empiris itu sendiri mengandung arti bahwa kerja penelitian itu harus didasarkan pada data-data tertentu. Jadi proses pengambilan kesimpulan tidak didasarkan pada khayalan atau imajinasi si peneliti tersebut, akan tetapi harus didukung dan didasarkan oleh adanya temuan data dan fakta, baik berupa data primer maupun data sekunder. Jadi yang dimaksud di sini itu jelas ya, dalam sebuah penelitian itu harus didasari dengan data-data yang jelas, atau data itu valid, adanya itu ya benar gitu loh. Seperti halnya kita menyusun sebuah makalah itu tidak berupa hayalan kita dalam menyusun, tapi harus didasari dengan buku-buku atau referensi-referensi yang kita dapat melalui e-book ataupun
buku-buku dari perpustakaan. Kemudian yang terakhir itu tadi ada terkontrol ya. Jadi artinya suatu kerja penelitian itu harus didasarkan pada prosedur kerja yang jelas, sehingga orang lain dapat membuktikan hasil temuan penelitian yang diperoleh. Yang kedua tadi adalah tindakan ya, karena kan PTK itu kan penelitian, tindakan, kelas. Yang kedua itu tindakan. Tindakan itu dapat diartikan sebagai perlakuan tertentu yang dilakukan oleh peneliti, yakni guru. Tindakan diarahkan untuk memperbaiki kinerja yang dilakukan guru. Dengan demikian, PTK bukan didorong hanya sekedar ingin tahu sesuatu, melainkan disemangati oleh adanya keinginan untuk memperbaiki kinerja untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Kemudian yang terakhir itu adalah kelas ya. Kelas itu menunjukkan pada tempat proses pembelajaran yang berlangsung. Ini berarti PTK dilakukan di dalam kelas yang tidak disetting untuk kepentingan penelitian secara khusus. Akan tetapi PTK berlangsung dalam keadaan situasi dan kondisi yang real tanpa rekayasa. Oleh sebab itu, kewajaran kelas dalam proses penelitian merupakan kekhasan dalam penelitian tindakan kelas. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa PTK itu adalah sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas maupun di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya pemecahan masalah dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Nah, sedangkan pengertian penelitian tindakan kelas atau PTK atau yang sering kita ketahui dalam bahasa Inggris itu classroom action research ya. Menurut beberapa pakar itu antara lain yang dikemukakan oleh Taylor dan Unwin, PTK adalah penelitian grounded yang mengkonsentrasikan pada komunitas sekolah atau kelas dengan pelibatan guru, kepala sekolah, dan akademisi pada semua tahapan penelitian guna memperbaiki praktik kurikulum dan kebijakan. Dapat kita pahami bahwa yang dimaksud oleh Taylor dan Unwin di sini, PTK itu penelitian grounded atau satu wilayah yang mengkonsentrasikan pada komunitas sekolah atau kelas dengan pelibatan guru, kepala sekolah, atau akademisi lain seperti TU dan yang lainnya pada semua tahapan penelitian guna memperbaiki praktik kurikulum dan kebijakan. Jadi tujuan dari PTK itu adalah untuk memperbaiki praktik kurikulum dan kebijakan yang dilakukan oleh sekolah atau guru yang mengajar tersebut. Jadi apakah ada kekurangan dari kebijakan atau kurikulum yang dilaksanakan, atau ada yang perlu ditambahkan, atau sampai ada yang perlu diubah. Nah, disinilah suatu kegunaan dari PTK atau penelitian tindakan kelas untuk mengetahui bahwa kurikulum atau kebijakan yang telah dilaksanakan itu sesuai atau pas enggak untuk saat ini, seperti itu. Kemudian ada Suhadi, beliau memaparkan bahwa PTK itu adalah suatu penelitian ilmiah yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan keterampilan baru yang diaplikasikan langsung di dalam situasi kelas. Nah, di sini yang dimaksud oleh
Sohadi adalah suatu penelitian ilmiah. Jadi PTK itu suatu penelitian yang ilmiah yang ditujukan untuk memecahkan masalah. Seperti yang dijelaskan oleh Taylor dan Enlin itu sama ya. PTK itu adalah suatu proses penelitian untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan keterampilan baru yang dipaparkan oleh Sohadi. Jadi ketika kita sudah menemukan bahwa ada suatu ketidakcocokan dalam kurikulum atau pelaksanaan suatu pembelajaran, nah kita perlu memasukkan ide-ide baru atau menggunakan keterampilan baru yang diaplikasikan langsung dalam situasi kelas. Seperti itu. Mungkin sekian. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Yusri Zulazizah mengenai karakteristik penelitian tindakan kelas, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Khofifah Nur Syafari dengan materi model-model penelitian tindakan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita membahas materi tentang karakteristik penelitian tindakan kelas. Nah, jadi menurut definisi-definisi yang telah dijelaskan tadi ya, bisa kita simpulkan bahwa karakteristik penelitian tindakan kelas itu ada 3. Yang pertama itu inquiry. Nah, di sini inquiry yaitu penelitian tindakan kelas itu berangkat dari suatu permasalahan yang terjadi di kehidupan kelas itu, yang dihadapi oleh pendidik dan peserta didik sehari-hari di kelas gitu. Nah, jadi PTK ini bersifat practice driven and action driven. Itu dalam artian bahwa PTK bertujuan memperbaiki secara langsung di sini dan sekarang. Di sini dan sekarang maksudnya itu berarti penelitiannya itu praktis gitu. Cuman dalam keadaan itu juga penilaian itu dilihat dan diperbaiki seperti itu. Nah, berarti PTK ini memusatkan perhatian pada permasalahan yang spesifik. Nah, kontekstual sehingga tidak terlalu menghiraukan kerepresentatifan sampel karena berbeda dengan penelitian-penelitian yang biasanya gitu. Nah, berarti tapi tujuan PTK ini bukanlah menemukan pengetahuan yang baru, tetapi pengetahuan yang didapatkan ini menerapkan dengan metodologi yang bersifat longgar, dalam arti tidak memperhatikan pembakuan instrumen. Jadi tapi di pihak lain itu PTK melaksanakan kajian yang taat kaidah gitu. Namun tidak terlalu terikat seperti penelitian yang biasanya gitu. Nah, tetap pengumpulan data dan berkas-berkasnya itu dilakukan dengan menekankan objektivitas dan memegang teguh imparsialitas sebagai acuan dalam analisis serta interpretasi data. Nah, baik, karakteristik selanjutnya itu ada reflektif. Jadi, penelitian tindakan kelas memiliki 4 ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Langkah-langkah dalam kegiatan reflektif adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, mengumpulkan catatan-catatan yang telah dibuat oleh peserta PTK, seperti catatan lapangan, wawancara, pernyataan tertulis, atau dokumen resmi. Selanjutnya, menjelaskan dasar reflektif antara catatan-catatan yang tadi saya sebutkan. Terus terakhir, pernyataan dapat ditransformasikan menjadi pertanyaan dan sederet alternatif yang mungkin dapat dilaksanakan, yang beberapa penafsiran tertentu telah diterpikirkan sebelumnya. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga itu ada kolaboratif. Nah, upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau misalkan hanya pendidik saja, tetapi satu pendidik berkolaborasi dengan pendidik-pendidik yang lain. Nah, peneliti dalam PTK hendaknya selalu diingat bahwa dia adalah bagian dari situasi yang diteliti. Dia bukan hanya pengamat, tetapi dia juga terlibat dalam proses situasi tersebut. Nah, jadi kolaborasi di antara keanggotaan
keanggotaan situasi itulah yang memungkinkan proses itu berlangsung. Nah, kolaborasi yang dimaksud ini, sudut pandang setiap orang akan dianggap memberikan andil pada pemahaman. Tidak ada sudut pandang seseorang yang akan dipakai sebagai pemahaman tuntas dan mumpuni dibandingkan dengan sudut pandang yang lain. Jadi, tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tetapi semua sudut pandang itu dipahami. Bahkan sudut pandang dari para siswa pun itu harus dipikirkan secara matang-matang. Seperti itu. Jadi kolaborasinya itu ada. Jadi itu karakteristik yang ada di dalam penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Khofifah Nur Syafari untuk melanjutkan materinya. Saya Khofifah Nur Syafari. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model penelitian tindakan kelas. Model-model penelitian tindakan kelas yang sering digunakan itu ada 4. Yang pertama, model penelitian tindakan kelas Kurt Lewin. Yang kedua, model penelitian tindakan kelas Chemis dan MC Taggart. Yang ketiga, model penelitian tindakan kelas John L. Lyon. Dan yang keempat itu model penelitian tindakan kelas Dave Ebert. Yang pertama ada model penelitian dari Kurt Lewin. Model penelitian tindakan kelas ini dikenal pertama kali oleh Kurt Lewin pada tahun 1946. Model penelitian Kurt Lewin terdiri dari 4 langkah, diantaranya 1. Perencanaan, kedua aksi atau tindakan, yang ketiga observasi, dan yang terakhir refleksi. Kemudian dari keempat tersebut oleh Ernest dielaborasikan menjadi 3 bagian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang kedua itu model penelitian tindakan kelas oleh Chemis dan MC Taggart. Model penelitian tindakan kelas Chemis dan MC Taggart ini merupakan pengembangan dari model penelitian tindakan kelas dari Kurt Lewin, di mana acting atau tindakan dan observasi ini oleh Chemis dan Taggart itu menjadi satu kesatuan. Hal ini karena kedua konsep tersebut oleh adanya kenyataan bahwa antara implement acting dan observing merupakan 2 kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya yang ketiga itu ada model penelitian dari John Elliot. Model penelitian tindakan kelas yang ini lebih detail dan lebih terperinci dibandingkan dengan model penelitian tindakan kelas oleh Kurt Lewin dan Chemis dan MC Taggart. Maksud disusunnya secara terperinci ini supaya dapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanaan aksi atau proses dalam belajar mengajar.